Pendakwah Islam terkenal di negara-negara maju, misalnya di Inggris Raya, atau bahkan Jerman, dimanapun di Amerika, negara maju Asia Timur, atau negara mayoritas Muslim yang sudah mapan di Timur Tengah. Kenapa pendakwah terkenal di sana hampir tidak ada yang memiliki garis keturunan Habib? Mereka terkenal karena ilmunya, tanpa embel-embel gelar nasab Habib. Kenapa justru di negara satu ini, sadar atau tidak, sebanyak 1 juta jiwa, terdapat sekelompok orang, sering mengaku cucu kesayangan Rasul. Tapi, kenapa video mereka sangat fenomenal berserakan di media sosial? Langit turunin hujan susu. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mata. Lihat bagaimana mereka mencaci maki. Kalau lo kan muka lokal. Lihat bagaimana mereka mendoktrin kultus. Ada yang menghasut dan adu domba. Cari dalil, saudara. Lihat aja. Jangan diundang, jangan dikasih mimbar, jangan dikasih panggung, jangan dikasih kesempatan dia bicara, sudah. Bahkan fantasi mereka ada di tepi jurang batas nalar. Al-Hamid ngeluarin ranting emas dari langit. Mereka seringkali memberikan doktrin kepada para pengikutnya. Doktrinnya nggak main-main. Bahkan sampai tahap mengkafirkan orang. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mantap. Semua dikafirkan. Semua diibliskan. Jika memang mereka yang mengaku Habib adalah cucu kesayangan Rasul, harusnya mereka diakui secara global. Faktanya, bahkan di antara pendakwah internasional, kita malah sulit menemukan yang bergelar Habib. Gak ada yang berdakwah sambil gendong-gendong nama kakek buyutnya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Bandingkan di banyak negara maju, jelas ekosistemnya berbeda. Masyarakat lebih terbiasa memuji sebuah klaim. Orang terbiasa hidup dengan pola pikir kritis. Orang menilai agama bukan dari siapa kakeknya, tapi dari pengetahuan yang benar-benar dia bawa. Yang dilihat itu ilmunya. Apa yang diajarkan dan dalilnya apa? Akhlaknya, cara bicaranya, kejujurannya, tanggung jawabnya, lalu metodenya. Hadis dicek, cerita diuji, klaim tidak langsung dipercaya. Coba kalau kita ke negara-negara maju tersebut dan teriak, kami cucu kesayangan Rasulullah, kami lebih utama dicintai. Nggak mungkin orang di sana bakal manggut-manggut percaya gitu aja. Yang ada malah dikatain orang gila. Yang ada malah dilaporin dan ditangkap polisi. Mereka tentu akan menanyakan, kamu belajar di mana? Atau lebih kritis lagi, metodologi apa yang kamu gunakan untuk memperdalam agama? Selain itu, untuk kasus di beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika, komunitas muslimnya juga menyadari bahwa posisi muslim adalah minoritas, sehingga menuntut mereka untuk bersikap yang rapi dan bermartabat. Sehingga mereka tidak mau Islam dipermalukan oleh para tokoh, yang hobinya marah-marah, yang hobinya bermain emosi, yang hobinya menyampaikan dakwah nggak valid, yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Lantas, kenapa fenomena Habib ini bisa tumbuh subur di Indonesia? Kalau kita mau jujur ke belakang, fenomena ini sebenarnya lahir dari cara Islam disebarkan dan berkembang di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, para Habib bukanlah yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7, jauh sebelum para Habib ini datang, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan para cendekiawan Muslim untuk berdakwah ke Tiongkok, sekaligus memperkenalkan dinasti Islam yang baru saja berdiri. Kemudian, sebagian dari utusan tersebut